Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala. Selamat istirahat bagi sahabat-sahabat yang menonton video ini di malam hari, ya, sambil layah-layah. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini saya akan bercerita mengenai hal yang terjadi di kandang Cakrawala, ya. Nah, ini channel sahabat-sahabat perlu perhatikan bahwa ini bukan channel hiburan semata, tapi ini adalah channel untuk berdiskusi, ya, terkait semua hal yang berkaitan dengan ternak kambing. Nah, ini sahabat-sahabat, kambing di tempat kita begini, ya, kandangnya ngelemprak, tidak bersih, ya, jorok gitu ya, kelihatannya jorok. Ya, tapi nggak apa-apa. Kemarin ada insiden sedikit, jadi pisau dari mesin chopper kita hancur, sahabat kalian. Jadi karena ada baut yang masuk di dalam chopper, akhirnya menghancurkan mata pisau. Akhirnya ya 2 hari ini dandan, ya. Dan alhamdulillah bisa lagi untuk giling, tapi tidak optimal lagi, tidak ukurannya tidak sebagus kalau kita baru beli baru waktu itu, ya. Namanya juga kaitannya dengan mesin, ya sahabat-sahabat. Jadi ya mau bagaimana lagi. Nah, begini sahabat sekalian, ya, melanjutkan dari diskusi kita waktu kemarin. Kita sudah membicarakan mengenai kenapa kambing itu dinamai ternak ruminansia kecil, ya. Kenapa dia diberi istilah ternak ruminansia? Karena proses mereka memamah biak, ya. Kemudian setelah tahu ternyata mereka ada proses memamah biak, kemudian sistem pencernaannya itu memiliki 4 lambung. Nah, jadi sahabat-sahabat, kita coba bahas secara umum aja, ya, secara umum mengenai rumen, ya. Jadi banyak yang bertanya sahabat-sahabat, ya adalah nggak banyak, tentang bakteri rumen. Oke, kemarin kita sudah bahas mengenai 4 bilik atau 4 ruang lambung, ya. Jadi di dalam lambung ternak ruminansia itu terdapat 4 rongga, ya. Yang pertama adalah rumen yang ukurannya paling besar, kita ulas kembali sedikit, ya. Kemudian retikulum, ya, yang bentuknya seperti sarang tawon, sarang lebah. Kemudian omasum yang bentuknya seperti buku, yang memiliki sensor untuk menentukan apakah partikel pakan itu bisa langsung masuk ke lambung sejati atau dikembalikan lagi untuk dikunyah, ya, melalui proses memamah biak. Kemudian yang terakhir adalah abomasum, ya. Jadi ada rumen seperti handuk, retikulum seperti sarang lebah, omasum seperti buku, dan abomasum adalah lambung sejati, sama seperti lambung manusia. Nah, itu sahabat-sahabat perlu paham. Lalu kita coba kupas tuntas mengenai rumen, ya, tidak kupas tuntas lah, kita harus tahu secara umum, ya. Gambaran umumnya begini. Jadi rumen itu adalah ruangan yang berisi gas, kemudian partikel pakan yang ditelan, dan cairan, gitu ya. Jadi ada gas, ada cairan rumen, ada partikel pakan, gitu. Jadi cairannya itu paling bawah, kemudian ada partikel yang ngambang, ya, makan yang masuk itu akan ngambang di rumen, kemudian di atasnya ada gas. Nah, rumen ini bentuknya kan seperti handuk, ada fili-fili atau ada papile. Nah, papile ini fungsinya mengabsorb hasil metabolisme yang ada di dalam rumen, ya, hasil aktivitas mikroorganisme. Jadi di dalam rumen itu terdapat 3 jenis mikroorganisme atau lelembut atau makhluk halus, ya. Artinya makhluk halus itu makhluk yang ketika kita tidak menggunakan mikroskop kita tidak bisa lihat, secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Nah, ada bakteri, kemudian ada protozoa, dan ada fungi atau jamur.
ya. Yang paling banyak bakteri. Nah, apa fungsi bakteri di dalam rumen? Adalah memecah ikatan serat, ya. Selulosa, hemiselulosa yang ada di tumbuhan hijau seperti ini, ya. Ini kan mereka bisa memecah serat kasar. Nah, makanya serat kasar itu bisa jadi daging. Itu kan kemarin sudah kita cuplek, ya. Ketika bakteri di dalam rumen itu banyak, sahabat-sahabat, ya, analoginya begini. Untuk memperbanyak bakteri di dalam rumen, kita perlu pakan yang cukup. Nah, pakan yang cukup akan menghasilkan bakteri lebih banyak dari ketika pakan kurang, kan gitu. Karena lebih banyak substrat atau lebih banyak benda yang masuk di dalam rumen, benda itu pakan, ya, pakan yang masuk di dalam rumen, maka populasi bakteri akan meningkat. Nah, meningkatnya populasi bakteri yang menempel di dalam pakan yang ada di dalam rumen yang setelah ditelan itu nanti terbawa ke lambung sejati. Jadi pakan dan bakteri nanti masuk ke lambung sejati, dan bakteri yang nempel di pakan yang masuk di dalam lambung yang pH-nya rendah itu nanti akan mati dan menjadi sumber protein bagi ternak kita. Jadi ternak kita itu gemuk karena keseimbangan ekosistem bakteri yang ada di dalam rumen, gitu ya sahabat sekalian. Jadi bisa dipahami, ya. Kalau pakan protein cukup tapi secara jumlah tidak cukup, bagaimana? Nah, artinya populasi bakteri tidak optimal. Nah, ketika pakan cukup protein kurang, bagaimana? Nah, 70% kambing gemuk dipengaruhi oleh jumlah protein yang bisa dikonversi menjadi daging. Artinya kalau kita cukupi kebutuhan bahan kering, kebutuhan pakannya, jumlahnya, maka insya Allah tetap bisa gemuk. Walaupun nanti secara protein kurang, kita bisa akali dengan NPN, non protein nitrogen, atau protein bukan nitrogen seperti urea, itu kita bisa tambahkan di situ, ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini menjadi kunci atau seni untuk pemeliharaan ternak ruminansia. Ketika kita paham dengan apa itu rumen, maka nanti kita pasti berhasil untuk menggemukkan mereka, gitu ya. Jadi yang perlu dipahami adalah rumen. Rumen itu lambung seperti handuk, ukurannya paling besar, kan gitu kan? Ya, dia ada bakteri, ada protozoa, ada juga jamur. Nah, jadi kambing bisa gemuk karena jumlah bakteri yang masuk di dalam lambung keempat atau lambung sejati atau abu masum. Nah, bagaimana supaya bakteri bisa masuk banyak di dalam lambung? Ketika substrat yang masuk atau pakan yang masuk itu cukup banyak. Nah, berarti semakin banyak makan mereka, maka semakin banyak kendaraan bakteri untuk masuk ke dalam lambung sejati, maka semakin banyak juga bakteri yang bisa dikonversi sebagai sumber protein untuk mereka gemuk. Nah, itu sederhananya begitu sahabat-sahabat. Nah, nanti ada metabolisme kayak asam asetat, butirat, terus propionat, yaitu nanti teori yang agak dalam, ya. Yang penting secara prinsip sahabat-sahabat paham bahwa bakteri itu isinya rumen itu isinya bakteri, sahabat-sahabat. Bakteri untuk memecah serat yang ada dalam pakan yang kita sediakan. Makanya mereka sangat butuh serat, ya. Nih, ini serat sahabat-sahabat, ya. Daun-daunan, lalu ada rumput, ini serat. Mereka sangat butuh serat sebagai kendaraan bakteri masuk ke dalam lambung keempat atau lambung abu masum. Nah, itu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kambing gemuk itu bukan karena pakannya bagus,
tapi pakan cukup dengan hasil keseimbangan ekosistem rumen gitu ya. Bakterinya ada, protozoanya ada, ya terkontrol. Nah itu nanti pembahasannya agak dalam sahabat-sahabat, yang penting dasarnya itu dulu ya. Kambing gemuk karena bakteri rumen yang terdorong masuk ke abomasum ya. Jadi lambung ada 4 ya, rumen, retikulum, omasum, abomasum. Nah rumen penghasil bakteri yang bisa memecah serat, lalu bakteri menempel ke bahan pakan yang ditelan oleh kambing, kemudian terdorong masuk. Kalau sudah kecil-kecil sudah dikunyah, sudah dimamah biak. Kalau sudah kecil-kecil masuk ke abomasum, lambung keempat. Kemudian bakteri yang nempel di pakan itu dijadikan sebagai sumber protein untuk mereka gemuk. Nah gitu ya, pokoknya itu perlu dipahami sahabat-sahabat ya, pelan-pelan tapi pasti nanti kita bongkar satu persatu. Nah itu ilmu rumen. Nanti sahabat-sahabat kita coba membicarakan tentang reproduksi mereka ya. Birahi berapa hari, kemudian ciri-ciri birahinya bagaimana gitu kan. Lalu kenapa kita memutuskan untuk koloni, supaya tidak ribet-ribet untuk belajar dia birahi kapan gitu ya. Nah itu sahabat-sahabat contoh proses memamah biak. Nah itu ya, dia menelan pakan yang ada di sini ya. Setelah ditelan kemudian disensor oleh omasum, lambung ketiga ya. Oh ini masih kasar, kemudian dikembalikan lagi melewati retikulum, dibuat bulat-bulat, kemudian dikembalikan ke mulut, kemudian dikunyah. Dalam proses pengunyahan itu ada air liur ya, saliva. Kemudian air liur itu nanti tertelan juga, itu untuk menjaga pH rumen ya. Jadi derajat keasaman rumen itu harus netral atau sekitar 6 lah, 6 ke atas, 6, sekian. Kalau pH-nya turun ya itu bahaya gitu sahabat-sahabat, bakteri bisa mati. Karena di dalam abomasum itu kan pH-nya tinggi ya, sama seperti lambung kita ya, ada asam lambungnya. Nah makanya bakteri dalam rumen kalau terdorong ke abomasum akan mati gitu ya sahabat-sahabat. Mungkin itu dulu biar tidak terlalu banyak ilmu yang sahabat-sahabat harus pahami. Jadi disambung di video selanjutnya ya, supaya tidak muntah. Oke, terima kasih atas atensi, semoga bermanfaat. Kita di video selanjutnya akan membahas secara agak lengkap ya. Nanti saya juga harus perlu mengulas ini dulu, belajarnya bagaimana. Yang jelas yang saya pahami dulu begitu ya, karena saya tidak bawa buku contekan sahabat-sahabat, kosong tangan ya, tidak bawa buku contekan. Yang saya sampaikan hanya yang ingat-ingat saja. Makanya saya juga pilihkan kata-kata yang bisa atau gampang dimengerti oleh sahabat-sahabat sekalian ya. Semoga manfaat ilmunya sahabat-sahabat. Terima kasih atas atensi. Sekali lagi mohon maaf jika dalam penyampaian tidak ya bulat belibet gitu ya bahasanya. Nanti secara berangsur-angsur kita perbaiki. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.